Habis itu, oh iya juga ya, ya udahlah saya bikin konten bahasa Turki akhirnya. Di situ pertama kali bikin video itu benar-benar nggak ada peralatan. Gitu. Pakai apa waktu itu? Apa pakai centong nasi? Di lakban gitu. Di lakban. Kan ada juga dia. Iya. Dia nggak pakai apa tongsis apa Iya, segala macam benar, itu iya. pakai centong nasi. Ya Ajis pakai apa Ajis waktu itu? Nah, Atau pemukul ini, pemukul nyamuk. nyamuk. Nah, sekarang ini di Jalan Bahagia ada apresiasi nih buat teman-teman yang sudah subscribe ya di Jalan Bahagia. Nanti silahkan kirim doa ya ke channel Jalan Bahagia. Ya. Doa yang terbaik, doa yang paling unik akan mendapatkan hadiah kaos Istanbul. Wah ini nih. Di sini ada ini nih namanya Jembatan apa nih? Bosporus. Jembatan Bosporus. Ini jembatan yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Wah. Oke, sahabat bahagia semuanya, kembali lagi di Moti Santri, motivasi dari negeri santri. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, alumni Ummul Qura angkatan 16. Dulu sempat tinggal di Turki, belajar di Turki, dan sekarang sudah di Indonesia. Tapi masih belum move on nih dari Turki nih. Benar, belum move on. Jadi siapapun yang pernah ke Turki biasanya emang sulit untuk melupakannya. Padahal saya pulang dari Turki 2016 masih belum Move on. masih belum Tuh. move on. Ini Ajis 2016 nih udah 5 tahun tuh, tapi masih tetap aja terbayang bagaimana pesona Turkinya, subhanallah. Nah, jadi sahabat semuanya, Ajis ini ternyata ketika sampai ke Indonesia, kuliah di Bandung, dia aktif di YouTube ya, di medsos YouTube, dan kontennya ini menarik, luar biasa. Saking menarik kontennya, ini followernya udah puluhan ribu. Bahkan jam tayangnya ini, subhanallah, subscribernya puluhan ribu, jam tayangnya udah ratusan ribu jam ya, ratusan ribu jam, subhanallah. Ini luar biasa. Ini harus banyak belajar dari Ajis. Biar Jalan Bahagia juga nanti subscribernya lebih dari 100 juta. Amin. Iya, Ngalahin PewDiePie. Iya. Orang Indonesia aja udah berapa coba? Orang Indonesia udah 260 juta. apa 75 juta ya? Iya, kan banyak orang Indonesia. Iya, belum lagi orang-orang di luar Indonesia ya. Kan YouTube itu kan internasional ya. Worldwide ya, di semua negara bisa diakses ya. Apalagi kita kan kontennya konten baik ini ya. Iya. Nah, inspiratif, berbagi cerita-cerita edukatif ya. Iya. Nah, sekarang saya pengen nanya nih Ajis nih, gimana itu ceritanya bisa terjun ke dunia YouTube ini Ajis ya? Oke, mungkin ceritain awalnya dulu ya. Kenapa bisa kepikiran gitu bikin channel YouTube Iya, gitu. iya. Terus kenapa kok bisa bahasa Turki gitu? Iya. Oke. Jadi kan waktu di Turki itu saya pulang 2016. Jadi 2015 sampai 2016 kan sempat ngabdi juga di UKI ya. Di Ummul Qura sempat ngabdi juga. Habis itu 2017 saya daftar ke universitas, akhirnya keterima di salah satu universitas di Bandung. Setelah itu waktu masih maba nih mahasiswa baru, itu kan nggak ada kegiatan tuh semester 1 itu, nggak ada kegiatan apa-apa selain kuliah gitu. Kuliah pulang asrama kayak gitu. Itu saya kayak pengen ngisi kegiatan tapi nggak bisa ikut UKM kayak gitu karena masih di semester 1 kayak gitu. Habis itu ada kakak kelas saya di asrama itu, dia punya channel YouTube. Nah, waktu itu subscribersnya ada 2000. Kayak gitu. Dia kontennya tentang reaction gitu. Terus saya kayak penasaran gitu kan, pengen tanya. Kayak gimana sih bikin YouTube tuh? Oh, bikin aja katanya channelnya seperti ini gitu kan, diajarin sama dia tuh. Terus apa sih yang paling penting di YouTube gitu, saya tanya ke dia kan. Akhirnya dia bilang yang paling efektif di YouTube itu katanya personal brandingnya katanya gitu. Kata dia, kan dia selalu reaction gitu. Jadi yang banyak ditonton itu reaction dia dibandingkan konten-konten lain. Akhirnya dia terus istiqomah lah istilahnya di reaction itu. Iya. Ini penting nih. Jadi konsistensi. Iya, Ya, konsistensi. sebenarnya konsistensi itu bukan hanya di dunia per-YouTuber ya. Betul. Jadi kita di pesantren itu sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ada satu kalimat yang luar biasa strong ini, sangat kuat ini. Namanya
ini kalau kita kan belajar mahfuzot ya, syair-syair atau pepatah-pepatah kan. Nah, ini sebuah kalimat strong yang dikatakan oleh para ulama, al-istiqomah khairun min alfil karomah. Nah, ini luar biasa. Istiqomah itu konsistensi itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena kalau kita konsisten, maka kita akan menjadi master di bidang itu. Nah, makanya Jalan Bahagia ini konsisten dengan konten-konten yang bahagiakan. Jadi orang ketika ngelihat Jalan Bahagia harus bahagia. Kenapa? Karena bahagia adalah hak segala bangsa. Termasuk Ajis nih, ketularan bahagianya nih. Alhamdulillah senyum terus dari tadi. Alhamdulillah. Jadi siapapun yang masuk konten Jalan Bahagia, dia pasti bahagia. Iya. Nah, silakan Ajis diteruskan itu. Awal ketika YouTube ngelihat kakak kelas, kemudian mengcopy, kemudian Ajis bikin kreasi sendiri ya. Nah, kenapa kok kepikiran untuk bikin konten belajar bahasa Turki, Ajis? Nah, setelah dari kakak kelas itu, akhirnya saya mikir gitu, ini apa ya, pengen bikin channel YouTube tapi yang ada penontonnya gitu. Saya mikirnya agak lama juga, kayak seminggu, 2 minggu kayak gitu, habis ngobrol sama kakak kelas tuh. Mikirnya hampir lama lah kayak gitu. Akhirnya saya ingat-ingat lagi, saya apa ya yang bakal saya tunjukin di YouTube tuh. Saya bakat nyanyi kurang bagus suara gitu kan. Bisa-bisa kuping pecah ya gitu. Terus saya kepikiran juga mau bikin kayak short film tapi harus punya tim gitu. Nah, itu kan agak repot juga gitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir, oh iya, saya kan bisa bahasa Turki gitu. Walaupun bisa aja gitu, mungkin orang mau bilang jago atau enggak kan itu penilaian orang. Tapi saya, oh ya saya bisa bahasa Turki nih gitu kan. Pas banget waktu itu saya masih punya bukunya, e-booknya, masih punya e-booknya dari Turki itu, yang buku pembelajaran waktu Tomer. Akhirnya saya baca-baca lagi, oh ya udahlah bahasa Turki kayak gitu. Terus saya cari juga di YouTube kan, belajar bahasa Turki, masih dikit waktu itu, masih sedikit yang bikin konten bahasa Turki. Paling waktu itu cuma ada 1-2 channel yang bagus lah itunya, penyampaian delivery bahasa Turkinya. Akhirnya ya saya coba aja deh kayak gitu kan. Pas juga saya seneng ngajar juga kayak gitu. Akhirnya bikinlah itu channel YouTube. Waktu itu namanya berubah-berubah, jadi nggak kayak sekarang Abdul Aziz R gitu. Nggak, dulu kayak nyari nama apa ya yang bisa dikenal orang. Sampai ganti-ganti ada 3 kali. Sampai pas sudah ketiga kalinya kata YouTube, Anda sudah tidak bisa mengganti nama lagi. Kenapa? Karena ganti nama itu harus pakai bubur, iya, bubur merah putih. Iya benar ya, benar. Harus ngundang tetangga juga. Ya, harus ada tasakuran. Iya. Oh iya benar juga. Terus habis itu karena udah terlanjur Abdul Aziz R, oh ya udahlah, biar orang kenal nama saya aja gitu, dibandingkan nama channelnya gitu. Akhirnya di situ waktu itu ada bukunya Deddy Kobuzer, jadi dikasih teman saya. Habis itu nih baca nih katanya, buat nambah-nambah, kata dia, nambah pengetahuan biar bisa nge-YouTube dengan baik katanya gitu. Saya baca, dan salah satunya yang paling saya ingat banget adalah membangun niche kita di YouTube katanya gitu. Niche apa tuh? Niche itu kayak jadi siapa kita di YouTube itu? Secara garis besarnya sih kayak gitu. Jadi terkait dengan personal branding ya. Terkait dengan personal branding, kayak Raditya Dika, dia seorang komedian. Jadi konten-kontennya selalu berbau komedi, stand up komedi, kemudian Malam Minggu Miko kayak gitulah. Terus kayak Deddy Kobuzer, dia kan tentang motivasi, kemudian tentang dia me against the world kayak gitu kan. Dia banyak banget konten yang istilahnya smart people kayak gitu kan. Habis itu oh iya juga ya, ya udahlah saya bikin konten bahasa Turki. Akhirnya di situ pertama kali bikin video itu benar-benar nggak ada peralatan. Gitu. Pakai apa waktu itu? Apa pakai centong nasi? Dilakban gitu. Dilakban. Kan ada juga dia. Nggak pakai apa tongsis apa segala macam, itu pakai centong nasi. Ya aja pakai apa aja waktu itu? Atau pemukul ini? Pemukul nyamuk. Enggak, Zat. Jadi waktu itu ini sebelum memutuskan untuk bikin konten ini ya, konten bahasa Turki itu ya. Jadi dulu HP saya itu sempat rusak, Zat. Jadi kameranya itu retak. Jadi pas saya mau bikin video
itu kamera retak. Iya, iya, iya. Jadi waktu udah kepikiran nih, udah kebayang, oh bikin bahasa Turki, besoknya retak kamera. Oh, subhanallah itu. Jadi saya sabar dulu kan, nunggu. Manjada wajada. Harus sungguh-sungguh dan selalu ada rintangan dalam setiap perjalanan. Iya, Ya. betul. Dan hanya orang-orang yang punya persistensi ya yang bisa melaju kencang melewati segala rintangan. Nah, termasuk Ajis ini luar biasa, dari awal dia udah berat nih langkahnya ya, ya enggak ada fasilitas, kemudian tadi ada HP satu-satunya retak juga. Iya, bener. Tapi videonya nggak retak kan ya? Videonya nggak retak. Jadi waktu mau bikin itu Tapi hatinya yang retak. sedikit 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 retak. sedikit retak. Habis gitu itu tuh mau bikin, Zat. Jadi akhirnya ya udahlah, saya nunggu ada uang dulu buat servis. Jadi belum bikin waktu itu videonya. Iya. Mau pakai kamera depannya kurang bagus. Waktu itu agak blur gitu, agak buram lah, kurang bagus gitu buat dibikin video buat di YouTube. Akhirnya ya udah saya ke tukang servis HP sekitar 3 hari saya nunggu, akhirnya ngambil. Udah tuh kameranya udah selesai itu waktu itu. Dan di situ benar-benar rintangannya kayak HP saya itu emang mereknya merek langka gitu. Jadi merek yang jarang orang pakai gitu. Jadi nyari store yang servis khususnya itu susah banget. Jadi saya keliling Bandung itu selama 3 hari. Luar biasa. nyari tukang servis HP-nya itu lama banget. Sampai 3 hari. Perjuangan tuh satu video aja panjang ini. Bener. Wa maladzatu illa ba'da ta'biya. Setiap kali ada kenikmatan itu pasti dibarengi dengan kesulitan ya. Dan beda nikmatnya kalau kita telah melewati kesulitan-kesulitan tersebut ya. Sahabat semuanya, ini Ajis ini followernya banyak ya, subscribernya banyak ini, kemudian videonya juga sangat bermanfaat ya. Apa sih rahasianya nih Ajis nih bisa cepet banget ya? Padahal kan baru sekitar 3 tahun ya, 3 tahunan ya di YouTube ini ya, bisa cepet dan punya subscriber yang banyak itu Jis. Bisa dikasih tahu trik dan tipsnya Jis ya. Waktu itu sih kan setelah mungkin singkat cerita udah jadi semua video ya, video pertama. Mungkin boleh ceritain dulu Zat ya? Iya, boleh. Awalnya. Jadi waktu udah jadi nih ceritanya, si HP itu udah jadi, udah ini saya bikin video, saya pakai peralatan seadanya, kemudian upload lah itu video pertama. Dan itu pun editingnya masih kayak berantakan banget lah karena baru pertama kali belajar ngedit pas mau bikin YouTube itu. Terus habis gitu ya udah akhirnya upload video pertama. Itu saya share ke semua grup. Jadi semua grup yang ada di WhatsApp, semua grup yang ada di Line, semua grup yang ada di Telegram, itu saya share semuanya. Di Instastory saya share gitu. Jadi semua orang yang ada di kontak saya PC, saya japri, semuanya saya kasih link YouTube video pertama saya. Jadi ya udah, ini tontonnya, bilang kayak gitu. Akhirnya di situ alhamdulillah hari pertama setelah upload sore itu, malamnya saya cek kan. Itu setelah upload itu saya hampir mungkin kayak 24 jam mantengin channel saya terus gitu. Jadi nggak tidur ya? Nggak tidur ya? Kayak, waduh ini berapa ya viewernya sekarang, berapa ya, kayak gitu. Luar biasa. Ini luar biasa perjuangan. Ini luar biasa, sabar ini luar biasa. Terus subscriber juga kayak, waduh masih 3 gitu kan. Sampai malam tuh baru 3 gitu. Saya upload baru 3 yang subscribe gitu. Terus ya udahlah saya tidur paginya, terus saya lihat lagi baru 10 kayak gitu. Dan terus aja, tapi ya udahlah mungkin belum upload lagi video selanjutnya. Akhirnya 1 minggu kemudian saya upload lagi gitu. Dan setelah itu saya sempat diemin sebentar itunya YouTube saya, karena kata saya teh wah agak mulai pesimis di situ, mulai pesimis kayak ini kayaknya susah deh kayak buat dapat 1000 subscribers gitu ya, buat nyampe viewer banyak. Itu waktu itu seminggu itu viewersnya baru 120-an lah. Yang video pertama itu semingguan baru 120-an. Akhirnya ya udahlah, kalau kayak gini, itu kan saya upload Oktober. Kalau saya kayak gini mungkin misalnya video pertama gak nyampe 1000 viewers pas bulan Januari atau Februari, saya bakal hapus ini channel gitu kan. Itu udah ada niatan kayak gitu kan. Akhirnya ya udah saya diemin tuh YouTube-nya, udah nggak saya iniin lagi gitu. Tahu-tahu bulan Januari itu saya lihat udah 700 viewernya. Oh, subhanallah. Kaget saya, wah udah 700 nih, seneng banget gitu kan dapat 700 viewers. Akhirnya
upload lagi jangan, tar dulu deh, nunggu bulan Februari, siapa tahu bisa 1000 gitu kan viewersnya. Dan alhamdulillah kesampaian Ustaz. Jadi di bulan Februari itu ada 1000 lebih viewersnya. Subhanallah. Gitu. Ini sahabat bahagia semuanya dimanapun berada. Jadi keberadaan sahabat-sahabat yang menonton channel YouTube itu menjadi kredit yang sangat besar bagi kami juga di Jalan Bahagia juga ya. Kenapa? Kreator-kreator itu mereka membutuhkan inspirasi, dan inspirasi terbesar dari mana? Dari subscriber, dari para penonton, dari para viewer. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih ya kepada viewer. Kenapa? Karena dengan banyaknya viewer, maka kita tambah semangat untuk membuat konten dan berbagi kebahagiaan, juga berbagi manfaat ya. Ini inspiratif luar biasa ini Ajis ya. Jadi dengan banyaknya viewer jadi semangat. Ya. Tadi Ajis apa namanya, tipsnya apa? Supaya cepat nih subscribernya nih. Jadi dalam 3 tahun tuh langsung dapat sekian puluh ribu. Gimana aja sih? Sebetulnya waktu dapat subscriber pertama itu bulan Mei-nya gitu. Itu benar-benar saya benar-benar seneng gitu ya, sampai loncat-loncat itu 1000 gitu. Wah, 1000 itu berapa bulan itu? Dari 0 sampai 1000 itu? Oktober, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan. Oh, subhanallah, 7 bulan 1000 dan langsung loncat langsung. Ini bolong nggak? Saking senangnya. Iya, subhanallah. Ini luar biasa ya. Insya Allah bentar lagi nih Jalan Bahagia juga jadi 1000 nih, bentar lagi ya. Amin. Nanti udah 800. Sekarang 806 ya, 806. Insya Allah ketika sampai 1000 kita tasakuran. Nanti kita bareng-bareng undang semuanya, termasuk Ajis, kemudian nanti ada Ciko, kemudian nanti ada Alip, ada banyak nih teman-teman kita tasakuran. 1000 subscriber untuk Jalan Bahagia. Dan kalau bisa bulan puasa nih 1000-nya nih. Iya, sekalian tasakurannya kita bareng-bareng sama anak yatim buka bersama. Ini lebih bermanfaat insya Allah ya. Sahabat semuanya, setelah ini kita pengen tahu nih ya, kira-kira apakah aktivitas Ajis di YouTube, di medsos ini mengganggu aktivitas kuliahnya apa enggak? Karena kan banyak orang yang udah ngapain kuliah, udah YouTuber aja lah. Toh nanti bisa dapat duit juga. Kan banyak orang yang pikirannya pragmatis ya. Yang penting dapat duit udah selesai, kuliah nggak usah lah. Nanti habis kuliah juga jadi kerja kan gitu. Nah, kita rehat dulu ya. Nanti kita tanya Maj. Kembali lagi sahabat semuanya di Moti Santri, motivasi dari negeri santri di channel YouTube Jalan Bahagia. Bahagia adalah hak segala bangsa. Nah, kita ketemu dengan Ajis. Ini seorang alumni Ummul Qura angkatan 16, sempat di Turki dan sekarang di Indonesia. Dia kuliah di Bandung dan menjadi YouTuber. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tipsnya apa sih menjadi YouTuber yang sukses itu. Ternyata yang pertama itu kerja keras. Dan yang kedua itu konsistensi. Yang ketiga kreativitas, harus kreatif. Ya. Jadi jangan asal, yang penting jadi video upload, Nah, harus diedit. Nah, semakin bagus editing, semakin banyak juga nanti yang tertarik. Dan yang terakhir, yang nomor 4 yang paling penting ini, viewers. Ini semakin banyak viewers, maka semakin seneng YouTuber. Betul. Ya, konten kreator tuh makin kreatif. Kenapa? Karena viewers is the spirit of the YouTuber. Nah, kita sekarang ini di Jalan Bahagia, ada apresiasi nih buat teman-teman yang sudah subscribe ya di Jalan Bahagia. Nanti silahkan kirim doa ya ke channel Jalan Bahagia. Ya, doa yang terbaik, doa yang paling unik akan mendapatkan hadiah kaos Istanbul. Wah, ini nih. Di sini ada ini nih namanya Jembatan apa nih? Bosporus. Jembatan Bosporus. Ini jembatan yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Wah, jadi kalau mau ke Eropa tinggal naik jembatan ini. Ya, wah ini luar biasa. Dan ini ada masjid nih. Ya, ini masjid apa nih? Masjid Hagia Sophia dan Blue Mas. Blue Mas, ya, Masjid Biru. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa ke sana nanti ya. Sekarang kaosnya dulu. Ya, sahabat semuanya, Ajis tadi kita minta untuk memberikan sedikit ini ya pencerahan ya terkait dengan membagi waktu nih tadi ya. Kan Ajis kuliah nih, jadi YouTuber juga. Apakah kalau udah jadi YouTuber nggak usah kuliah lah, dapat duit misalkan? Silakan Ajis, gimana caranya membagi waktu? Apakah kuliahnya lancar atau tersendat gara-gara YouTube ini? Saya itu
2018, 2019 itu lama nggak upload YouTube. Jadi sampai banyak yang DM juga saat. Jadi, Kak kapan upload gitu kan. Terus di komentar juga kapan nih upload lagi yang baru kayak gitu. Nah, itu karena ya itu banyak kegiatan di perkuliahan karena tahun 2018, 2019 itu saya ikut organisasi gitu. Jadi waktunya itu hampir kesita sama organisasi, kuliah, tugas. Jadi ngebagi waktu buat nge-YouTube-nya itu sulit banget gitu. Kadang ada yang aktivitasnya itu pas weekend gitu. Jadinya saya juga ngerasa, waduh ini YouTube hampir vakum kayak gitu kan. Tapi akhirnya pas udah akhir-akhir masa jabatan di organisasi gitu, akhirnya saya bikin lagi kayak gitu sih. Oh ya, alhamdulillah. Jadi tetap kuliah nomor 1 ya. Bagi seorang mahasiswa, YouTube itu side job lah, sampingan. Daripada sampingan yang negatif, nyolong ayam misalkan. Mendingan nge-YouTube ya. Jadi sampingan kok nyolong ayam. Itu bukan anak milenial. Atau sampingannya apa? Bikin bom, ngerakit bom. Bahaya. Nggak boleh, jangan sampai. Kita cari hal-hal yang positif. Salah satunya adalah bikin konten kreatif dan diupload di YouTube. Kenapa? Semakin banyak orang yang melihat, menonton, terinspirasi, kita dapat amal jariah juga. Ya. Dan satu yang ingin kita dengar dari Ajis, pesan kepada teman-teman semuanya. Terakhir nih sebagai segmen penutup, silakan Ajis. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang penonton Jalan Bahagia disebutnya apa? Sahabat bahagia. Buat sahabat bahagia semuanya. Pesan dari saya nggak muluk-muluk sih, paling kalau ada kesempatan ambil aja kayak gitu sih. Jadi apapun kesempatan, misalnya mau itu rewardnya kecil ataupun besar, kan segala sesuatu yang besar bermula dari yang kecil kan. Kalau ada kesempatan sekecil apapun ambil, kayak misalnya ada usaha sekecil apapun ambil aja gitu loh. Mau itu uangnya sedikit atau banyak, yang penting jalanin dulu kayak gitu. Kayak saya juga di YouTube, saya jalani alhamdulillah meningkat juga sendiri. Subhanallah. Gitu. Jadi setiap ada kesempatan kita harus manfaatkan. Karena kesempatan adalah peluang untuk kita menjadi lebih baik lagi. Yang pasti kesempatannya kesempatan yang positif. Iya, jangan ada motor nggak ada yang punyanya. Iya benar. Kayak Bang Nafi kesempatan. Kalau itu waspadalah. Jadi Ajis sering menyampaikan kesempatan yang positif, yang baik, mari kita ambil. Kenapa? Karena setiap peluang itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Asalkan kita bisa mengambilnya secara positif. Demikian sobat bahagia semuanya dimanapun Anda berada, dan tetap bahagia. Kenapa? Karena bahagia adalah hak segala bangsa. Terima kasih Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.